Banyak orang mengagumi seorang pemimpin yang kuat, mampu mengambil keputusan tepat, membawa timnya berhasil dan tetap tenang di tengah tekanan. Tapi ada satu hal yang jarang dibicarakan. Semua kekuatan dan karisma yang dikagumi banyak orang sering dibayar dengan kesepian. Ungkapan semakin tinggi posisinya, semakin sepi rasanya. Ternyata bukan sekedar kiasan. Karena banyak pemimpin, termasuk pemimpin Kristen, merasakan isolasi batin saat mereka tak lagi punya tempat untuk curhat. Tak ada lagi yang benar-benar bisa mengerti beban mereka. Mereka harus terlihat kuat, padahal di dalamnya ada lelah, ragu, dan kesepian rohani. Dalam dunia kepemimpinan Kristen, kondisi ini semakin kompleks. Seorang pemimpin gereja atau organisasi Kristen diharapkan jadi teladan spiritual, tapi sekaligus juga harus jadi pribadi yang strategis, tegas, dan produktif. Beban itu bisa menjadi kesepian yang mendalam. Hari ini kita akan membahas secara tuntas ya fenomena the loneliness leader ini. Kesendirian seorang pemimpin yang sudah mencapai puncaknya, tetapi tak lagi punya teman dalam perjalanan pelayanannya. Kita akan belajar apakah kesepian itu dapat ditangani dengan sehat, baik secara emosional maupun juga rohani. Tapi sebelumnya, jika Anda butuh dukungan doa, jangan ragu untuk hubungi Prayer and Counseling Center kami. Nomor teleponnya di 0811 9914 240 atau WhatsApp di 0822 1500 2424 ada di layar saat ini. Dan sekarang kita akan langsung terhubung dengan Pastor Andi Setiawan. Beliau seorang pemimpin dan juga pelayan Tuhan, Senior Pastor dari City Light Community Church atau CLCC Bandung. Mari kita sapa. Shalom Pastor, terima kasih sudah hadir jadi teman ngobrol kita hari ini. Shalom. Ini Terima kasih juga ungkapan, buat kesempatannya ya. iya, ini langsung ya, kan ada ungkapan makin tinggi posisinya makin sepi rasanya. Nah ini kenapa? Ini terjadi dan ini erat sekali dengan peran kepemimpinan, termasuk dalam konteks lingkungan kepemimpinan Kristen. Menurut pengalaman atau perspektif Anda apa ini? Ya, kalau menurut saya kalau kepemimpinan di sekuler, hal itu bisa saja terjadi. Kenapa? Wajar. Karena tuntutannya harus berprestasi, harus kelihatan keren, harus kelihatan hebat. Di dunia memang itu ukurannya. Oke. Cuma sayangnya ukuran yang sama dipakai juga di dalam pelayanan, di dalam kerohanian. Sehingga akhirnya banyak pemimpin juga kelihatan atau mengalami rasa sepi, kesepian. Nah, kalau seorang pemimpin rohani sampai mengalami rasa kesepian ini, menurut saya itu menunjukkan bahwa ada yang salah di dalam diri kita sebagai pemimpin. Biasanya itu lahir dari pola pikir dan juga value yang salah tentang seorang pemimpin. Tanpa sadar kalau menurut saya seringkali kita terbawa tentang value dunia tadi. Bahwa pemimpin harus kelihatan hebat, pemimpin harus bertanggung jawab. Bahkan kita merasa kita yang bertanggung jawab atas seluruh kehidupan jemaat. Kita yang bertanggung jawab atas seluruh kelangsungan gereja. Padahal kalau kita renungkan sama-sama sebetulnya itu kan bagian Tuhan. Kita adalah alat, kita adalah hambanya yang dipakai, yang seharusnya kita bisa menikmati menjadi alat Tuhan. Nah, itu yang seringkali beberapa orang menyebutnya juga sebagai berhala di hati. Nah, sebagai pemimpin kita harus sering memeriksa hati kita sih. Ada berhala apa di hati kita? Ada sesuatu yang sebetulnya kita perjuangkan lebih daripada yang seharusnya. Kira-kira gitu menurut saya. Apakah mungkin juga ini ya, terjebak dalam legalisme yang berkembang di dunia sehingga sudah nggak punya lagi kesendirian yang sehat gitu loh. Atau kesepian yang sehat gitu loh. Karena kan setiap hamba Tuhan apalagi pemimpin kan harus punya waktu kosong ya. Nah kalau menurut Anda gimana caranya supaya setiap pemimpin ini yang dengar pembicaraan kita langsung sadar. Oh iya ini kesendirian saya ini udah nggak sehat. Ini udah merusak. Nah apa yang bisa Anda sampaikan mengenai hal ini? Iya, kalau kesendirian yang sehat tuh artinya sebetulnya kalau menurut saya adalah kita punya waktu untuk diri sendiri, memperhatikan diri sendiri. Karena itu juga perlu. Kita perlu waktu untuk berdiam diri, istirahat harus cukup, olahraga mungkin, waktu buat belajar, waktu untuk merenung bersama Tuhan, itu kesendirian yang sehat. Tapi kesendirian yang merusak itu terjadi waktu kita mulai merasa takut
takut gagal, takut dengan komentar orang, takut dicibir, takut diperbandingkan dengan yang lain, bahkan sampai ada rasa frustasi. Nah, itu adalah kesendirian yang merusak menurut saya. Itu, Bagaimana? itu Ya, pengaruhnya besar nggak tuh dalam keputusan atau gaya kepemimpinan seseorang, rasa sepi yang Anda sampaikan tadi nih? besar. Kalau sampai udah frustasi, rasa takut itu sangat mempengaruhi cara kita ngambil keputusan, cara kita memimpin. Oke. Pemimpin yang sudah hatinya rusak dengan terganggu dengan hal-hal itu, maka kita bisa jadi pemimpin yang otoriter mungkin. Jadi sekalian aja kita betul-betul sangat otoriter, semua kita libas dulu, kita tekan dulu, karena kita merasa tekanan yang besar, akibatnya kita menekan sekitar kita. Atau yang kedua, kita jadi pemimpin yang pasif, yang nggak berani ambil keputusan, serba ragu-ragu, serba takut salah. Dua ini sama-sama merusak kalau menurut saya. Tapi ya, saya ketemu banyak sekali teman-teman leader, akhirnya mereka ngomong gini, "Gimana saya mau terbuka? Nanti saya dianggap lemah," gitu. Nah ini gimana supaya rekan-rekan kita ini, kita berani jujur, tapi ya nggak kehilangan wibawa. Dari pengalaman Anda, apa yang bisa Anda bagikan buat teman-teman kita nih? Ya, ini kalau pengalaman saya membuat saya belajar bahwa eh, kelihatan lemah itu bukan berarti terbuka itu bukan berarti lemah. Ya, Oke. jadi sebagai pemimpin kalau yang saya alami, saya pernah juga rasanya semua beban ada di pundak saya, seakan-akan semua adalah tanggung jawab saya. Tapi terus saya bersyukur, saya menyadari itu salah. Saya bersyukur itu karena berhala di hati tadi bahwa saya Oke. memang ingin dianggap hebat. Kadang-kadang pemimpin begitu. Kita pengen dianggap hebat, kita pengen dianggap spesial, lebih daripada yang lain. Nah, itu kita harus bertobat dulu di sana. Bertobat dulu dengan hal itu di hadapan Tuhan, dan kita mulai menyadari bahwa begini loh, wibawa itu datang bukan dari selalu kelihatan kuat. Iya. Apalagi di era sekarang, generasi sekarang justru menghargai kejujuran. Saya mulai Hmm. melatih diri saya untuk jujur. Contoh dalam khotbah, saya seringkali juga memakai contoh diri saya yang gagal melakukan apa yang seharusnya. Saya yang mungkin sempat merasa takut dan semuanya. Sehingga saya rasa justru itu membuat kita sebagai pemimpin, jemaat akan merasa relate. Wah, Ah, pemimpin saya merasakan juga apa yang saya alami ya. Lalu kita share betul. bagaimana kita menghadapi itu. Kalau saya begitu. Ya, dengan catatan kita juga harus sudah menang ya, Pastor ya. Ya, Yang itu masalah harus. kalau jujur tapi sebenarnya belum selesai dari persoalan itu, wah itu Ya. yang bahaya. Tapi saya punya ada sisi-sisi rohani ya yang saya lihat. Teman saya ini sering saat teduh, tapi kok dampak kesepiannya ini malah mengganggu sebagai statusnya pemimpin gereja dengan Tuhan di saat teduhnya. Menurut Anda apa yang salah? Menurut saya kadang-kadang kegiatan kita saat teduh jadi rutinitas. Oh, Kegiatan kita belajar firman jadi kewajiban. iya, iya. Menurut saya seharusnya kita belajar melatih bahwa kita harus fasih gitu ya, fasih Mm-mm. untuk mengkalibrasi hati. Setiap kali kita merasa kesepian yang mulai negatif, maka penting untuk kita menyadari ada yang salah, lalu kita mulai mencari kenapa saya mesti takut, Hmm. kenapa saya mesti merasa sendiri, kenapa saya mesti frustasi, kenapa saya rasa sensitif, tersinggung. Coba bertanya kenapa gali terus sampai kita menemukan ada akar apa di hati kita. Ada berhala apa yang menghalangi akar atau berhala tadi yang sebenarnya itulah yang jadi masalah. Jadi misalnya contoh, kita gali-gali menemukan begini, oh saya memang suka dipuji, oh saya memang menganggap keberhasilan saya kalau orang bilang terima kasih pastor luar biasa sekali gitu. Mhm. Begitu hari Minggu ini orang nggak ngomong begitu, kita langsung merasa tertolak. Di situ kita akan menemukan banyak sekali akar-akar dosa, banyak sekali berhala-berhala di hati kita yang kita perlu bertobat. Tanpa itu terjadi, saat teduh akan jadi sesuatu yang kosong. Lama-lama kita nggak dapat apa-apa, lama-lama cuma sekedar teori yang kita baca, kita nggak lagi punya hubungan sama Tuhan. Betul, betul, Gitu. betul. Ini yang Anda sampaikan ya, pertobatan hati, kalibrasi hati. Apakah ada cara lain lagi supaya terbangun yang namanya sistem dukungan antara sisi emosional juga spiritual, sehingga dari pembicaraan kita dan apa yang Anda sampaikan, setiap
sahabat-sahabat pemimpin kita ini udah nggak lagi merasa terisolasi dan tertekan, overthinking. Wah, ini kok nggak ada yang tepuk tangan saya khotbah tadi. Gimana? Iya. Ada cara apa lagi yang bisa Anda bagikan? Iya. Salah satunya itu tadi utama ya, sama Mhm. Tuhan udah utama nih. Kalau itu nggak beres, saya rasa kita nggak akan pernah bisa beres. Iya. Akibatnya kepemimpinan kita akan kacau, orang-orang Oh, yang kita pimpin akan terluka. iya. Tapi setelah itu, setelah kita belajar beres sama Tuhan, belajar kalibrasi, maka penting untuk kita juga punya network, punya teman, Ah, punya ya. lingkungan yang mensupport kita. Orang-orang yang di mana kita bisa jadi apa adanya. Kita nggak perlu jadi orang lain, kita bisa cerita apa adanya. Belum tentu banyak, bahkan kadang-kadang memang nggak bisa banyak. Mhm, Ya, mhm, mhm. tapi orang-orang yang memang genuine, mereka pun bisa terbuka sama kita, sama-sama terbuka, sama-sama tertawa, sama-sama cerita, Iya. sama-sama curhat. Tapi juga penting bukan sekedar curhat, karena saya lihat ada lingkungan yang sangat menerima curhat, tapi nggak memberi solusi yang baik. Iya, iya. Curhat kalau cuma curhat saja ya nggak kemana-mana. Malah akhirnya kita terjebak memanjakan ego kita, mengasihani diri. Ah. Curhat, mengasihani, dan orang-orang bilang ini, kamu memang kasihan, wah kita dibela dan kita merasa jadi benar. Lingkungan yang kita perlukan adalah lingkungan juga yang perlu mendukung kalibrasi hati tadi, yang terus mengingatkan sebetulnya apa, bahwa Mhm, mhm, sebetulnya mhm. kalaupun gereja ini naik ataupun turun, pelayanan kamu naik ataupun turun, kamu tetap orang yang dicintai Tuhan. Mhm, mhm. Kamu tetap orang yang spesial di mata Tuhan. Siapa kita tidak ditentukan oleh pelayanan kita. Siapa kita nggak ditentukan oleh apa yang kita hasilkan dari pekerjaan atau pelayanan kita. Iya, iya, Itu iya. yang kita perlu lingkungan yang terus mengingatkan kita tentang siapa kita di hadapan Tuhan, mengingatkan apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Mhm. Saya jadi ingat ini ada peristiwa begini nih, Pastor. Enak ya kalau kayak begini, enaknya jadi pengerja atau jemaat aja lagi deh. Terus saya tanya, "Loh kenapa?" Masalahnya mereka punya komunitas rohani, mereka kita suruh untuk saling support. Kita ini loh lama-lama kesehatan mental saya sebagai seorang leader udah nggak sehat lagi. Ini jujur banget itu dia sampaikan. Ya, ya, Jadi memang kejujurannya itu terpatri dan terrealisasi dalam kenyataan. Kadang leader ketemu leader udah nggak bisa saling terbuka. Menurut Anda apa yang harus dilakukan di lingkungan gereja? Supaya ketika ya. leader satu ketemu leader yang lain tuh sudah tidak ada nilai kompetitif gitu loh. Tapi justru nilai spiritual dalam persaudaraan yang rukun supaya kesehatan mental setiap leader di tubuh Kristus itu benar-benar terjaga. Harus diakui memang kita para pemimpin memang penuh luka sih. Kan kita memang manusia biasa ya. Iya, iya, Sehingga iya. waktu ketemu saling beradu cerita. Mhm, Kita mhm. pamer, kita flexing semua, bahkan ngada-ngada kadang-kadang. Ah, Betul-betul ngada-ngada. iya, 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 iya. Kita misalnya dibesar-besarkan, entah nilai keberhasilan pelayanan kita Mhm, dibesar-besarkan mhm. supaya kita kelihatan hebat. Nah itu sudah, kalau kita perlu banget ya dalam hal ini harus jujur sama hati sendiri. Kita mesti jujur bahwa saya bohong loh tadi, saya Mhm, bluffing loh tadi. Terus kenapa saya harus bluffing? Kenapa saya harus begitu? Kenapa saya harus kelihatan hebat kalau ketemu pemimpin yang lain? mhm, mhm. Ya, saya itu bukan komunitas yang baik menurut saya. Iya. Dan saya juga bahkan melatih diri untuk berkomunitas dengan jemaat. Maksud saya Ah, gini, kalau saya juga nggak bisa apa adanya dengan mereka, menurut saya ada yang salah dengan saya. iya. Saya belajar untuk Wow. menjadi apa adanya, walaupun memang tidak semua masalah gereja bisa diceritakan pada mereka toh. Mhm, mhm, betul. Tapi saya belajar untuk bisa ada sama-sama yang lain, Mhm. pengen lihat. Begitu nggak bisa, menurut saya kita harus cari orang ataupun memeriksa hati lebih lagi bahwa gini, ada yang salah. Iya, iya, iya. Pemimpin harus mau mulai dulu mengakui dengan ada yang salah. Kita bluffing pun ada yang salah dengan kita. Mhm, Kita tersinggung dengan bluffingnya teman kita. Dia cerita, wih jemaat mhm, saya meningkat sekian loh. mhm. Kemarin saya khotbah bagus sekali loh sambutan orang. Dan kita merasa yang nggak aman. Iya, Sebenarnya iya, itu iya. menunjukkan ada yang salah sama kita. Kita perlu Wow. periksa hati lagi. Periksa hati ini ada nilai overthinking, insecure. Wah, ini gawat ini. Ya, Jadi betul. sebenarnya pemimpin yang hebat itu jatuh nggak cuma harus karena dosa juga ya, tapi karena terlalu lama nanggung beban itu sendirian gitu. Kalau menurut Anda, Ya. Pastor, cara untuk mencegah hal itu terjadi lagi bagaimana? Yang benar-benar praktis supaya para rekan-rekan pemimpin kita ini langsung ngeh hari ini. Ya, pertama begini. Saya mau nanya sama kita, termasuk sama saya ya. Mhm, Apa sih ukuran keberhasilan kita? mhm.
Coba kita lihat, begitu ukuran keberhasilan kita itu memang sudah tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan, kita menaruhnya dengan jumlah, dengan ukuran-ukuran keberhasilan dunia, ya di situ kita pasti itu sudah dosa sebetulnya. Dan disitulah awal kejatuhan kita. Kenapa sih kita bermasalah dalam kepemimpinan kita? Kenapa kita frustasi? Kenapa kita takut? Kenapa kita merasa kesepian? Ya karena tadi ukuran kita salah. Jadi ukuran keberhasilan itu yang harus terus dicek ulang, harus terus direnungkan. Kemudian kita juga harus belajar untuk mau transparan kan, mau Betul. transparan, mau cerita ya. Saya terus terang juga suka bercerita tentang dosa saya, kejatuhan saya dalam hal-hal macam-macam gitu di jemaat. Waktu saya khotbah, sometimes saya melatih begitu. Sebab saya melatih jemaat untuk bilang, saya mau bilang gini, pemimpin kalian juga manusia biasa loh. Iya. Kalau kalian mengharapkan saya Superman, kalian salah besar dan kita sama-sama membohongi diri. Pemimpin kita yang utama adalah Tuhan. Saya manusia biasa. Jadi dalam khotbah kadang-kadang kalau saya mengambil contoh, saya sometimes mengambil kegagalan saya sendiri juga. Di situ membuat saya lebih tenang dengan diri saya sendiri, lebih tenang bahwa ya saya memang apa adanya, saya tidak menyembunyikan sesuatu, saya nggak pakai topeng, saya belajar hidup apa adanya. Dan kadang kita perlu belajar minta tolong juga, berani untuk bilang saya perlu ditolong, ya. Kayak tadi nih, kita ambil cerita gini, kalau ada yang dengar mungkin juga merasa, saya begitu. Ayo belajar minta tolong, jangan ditanggung sendiri. Kadang-kadang kita dalam kondisi yang terikat, kita nggak bisa membebaskan diri kita sendiri. Perlu orang lain membantu kita. Betul, betul. Karena kita juga nggak bisa langsung menilai, masa saya nih nggak ditolong apa-apa sendiri. Masa mereka nggak ngerti sih saya butuh pertolongan. Nggak bisa juga ya, karena komunikasi itu tuh harus terjalin antara leader dan yang dipimpinnya. Betul ya, Pastor ya? Ya. Nah, lalu gimana seorang pemimpin ini bisa menjaga keseimbangan itu? Komunikasi dengan jemaat, dengan yang dipimpinnya, juga tanggung jawab yang dipikul dalam pelayanan, termasuk peran yang sentral dalam keluarga, dan needs secara pribadi, tanpa kehilangan arah rohani dan juga tujuan pelayanannya. Ya, kita harus merenungkan, memang pemimpin harus banyak merenung ya menurut saya. Perlu waktu pribadi tadi, bukan dalam kesepian, tapi dalam berdua bersama Tuhan, di mana kita merenungkan lagi apa sih tujuan saya pelayanan. Sometimes tujuan kita pelayanan tuh sudah nggak lagi sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajar. Contoh, waktu ukuran pelayanan kita adalah diukur dari jumlah jemaat. Akibatnya kita sibuk berusaha memindahkan jemaat dari gereja lain ke gereja kita. Betul. Dan itu terjadi di gereja di Indonesia. Betul. Orang buka gereja baru, jarang sekali jemaat jiwa barunya. Yang ada adalah pindahan gereja lain. Kita perlu merenung lagi sih, kenapa kita terjebak dalam hal itu. Nah dari sana kita mulai menyusun ulang tujuan kita yang sebetulnya apa. Kalau jemaat tidak bertumbuh tapi yang dijangkau banyak, walaupun sometimes belum tentu mereka semua bisa datang kebaktian kan, karena mungkin betul-betul jiwa baru yang latar belakang yang berbeda, yang harus dilayani secara terpisah. Seberapa bahagia kita melihat ada jiwa baru, walaupun tadi tidak menambah jumlah minggu misalnya. Atau jadi mengkalibrasi tujuan tadi penting, lalu juga kita perlu mengatur ulang, mengkalibrasi ulang prioritas hidup kita. Coba dilihat tujuan kita sudah diperbaiki, sudah disesuaikan kembali pada jalurnya, lalu prioritasnya gimana? Ya, sekali lagi, waktu kita merasa tidak punya cukup waktu untuk diri sendiri dan kita habis untuk pelayanan, sebetulnya kita sedang menanggung beban palsu, beban yang harusnya nggak perlu kita tanggung. Sesuatu yang menurut saya itu menjadi bagiannya Tuhan, kita tanggung. Kita berusaha menjadi Tuhan buat pelayanan kita, menjadi Tuhan buat jemaat kita. Seakan-akan kita harus hadir dalam semua musim kehidupan mereka. Seakan-akan kita harus selalu mengerti mereka, bisa menolong mereka. Padahal siapa kita? Kita sangat-sangat terbatas, nggak bisa lakukan itu. Izinkan juga jemaat mengenal Tuhannya secara pribadi, dan kita bisa mengatur prioritas hidup kita dengan lebih baik, dengan keluarga, dengan diri sendiri tadi. Mungkin waktu olahraga kita perlukan, waktu untuk merenung, belajar kita perlu, waktu buat jalan-jalan, waktu buat istirahat. Betul. Itu kita perlu. Prioritas penting. Betul, betul. Wow. Last but not least, final statement Anda, Pastor.
Tapi ini khusus para pemimpin yang saat ini ya, pemimpin Kristen yang saat ini sedang sendirian, padahal mereka ini lagi di puncak-puncaknya sebagai seorang pemimpin dan menanggung tanggung jawab. Apa yang bisa Anda sampaikan yang sedang dalam top karirnya? Ya, buat teman-teman semua, kita sama-sama memimpin, kita tahu kita sama-sama mengalami masa-masa yang juga tidak mudah. Sometimes kita terjebak dalam itu semua. Saya cuma mau kita saling mengingatkan bahwa kita nggak pernah sendiri kan. Amin. Tuhan sebetulnya selalu bersama kita. Mungkin kita yang sedang tidak merasakannya saja, tapi Dia betul-betul ada bersama kita. Dia ada di hati kita. Yesus juga pernah merasa ditinggalkan, tapi Bapa nggak pernah meninggalkan Dia. Amin. Kesepian bisa menjadi tempat untuk Tuhan membentuk kita. Izinkan Tuhan mengingatkan kita bahwa something wrong with our heart. Ada yang salah dengan hati kita. Izinkan Tuhan menegur kita, izinkan Tuhan memperbaiki lagi hati kita, belajar terhubung lagi sama Tuhan, belajar mengandalkan Tuhan, kembali bahwa gini, saya hanya alat, Tuhanlah segalanya. Berhasil tidak berhasil semua tergantung Tuhan, bukan tergantung ukuran yang dunia bebankan sama kita. Jadi sekali lagi yuk kita sekali lagi sama-sama selalu datang sama Tuhan. Kita bangun komunitas yang genuine, yang bisa jujur, gak perlu saling menyombongkan diri, dan izinkan kasih Tuhan memulihkan kita kembali, supaya semangat kita bisa berkobar lagi untuk melayani Dia dan hanya untuk kemuliaan. Pastor Andy Setiawan, bukan kebetulan nama kita sama depannya, Andy juga. Senior Pastor SLCC. Pastor, terima kasih banyak dan selamat melanjutkan pelayanan Anda. Dan saya yakin pembicaraan kita ini akan membangkitkan kepemimpinan yang sehat untuk semua sahabat-sahabat kita di luar sana. Tuhan Yesus memberkati Pastor, sampai kami nanti mengundang Anda kembali. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya ya. Ya, kepemimpinan memang sebuah panggilan yang mulia. Tapi bukan berarti bebas dari rasa kesepian. Sepi atau sunyi itu bisa menjadi tempat untuk Tuhan membentuk hati seorang pemimpin. Namun jika tidak dikelola dengan benar rasa sepi dan sunyi itu, maka kesepian bisa berubah menjadi kelelahan yang menguras tenaga dan mematikan api pelayanan. Seorang pemimpin perlu untuk merendahkan hatinya. Rendah hati untuk bisa menerima pertolongan dan berani berkomunikasi, membangun komunitas yang sehat. Tuhan tidak pernah mau kita untuk melakukan segalanya itu sendiri, sempurna dengan kekuatan sendiri. Bahkan Yesus pun memilih untuk berjalan bersama 12 muridnya. Jadi bagi Anda yang saat ini, Anda sedang berada di posisi puncak karir Anda dalam pelayanan. Tetaplah ingat bahwa kekuatan sejati Anda bukan berarti Anda bisa mengandalkan segalanya dengan diri sendiri tanpa butuh siapapun. Pemimpin sejati harus tahu kapan memilih suasana sepi, namun bukan sepi yang melelahkan, tapi sepi yang menguatkan, yaitu semakin dekat dengan Tuhan dan tujuan dalam pelayanan. Jika video ini menguatkan Anda, jangan lupa like, share, dan tulis apa sih pendapat Anda di kolom komentar kami. Dan juga jangan ragu, jangan takut. Langsung tag ke pemimpin yang Anda kenal yang mungkin Anda sedang melihat bahwa ia sedang berjuang sendirian, sedang kelelahan. Sekaligus subscribe channel ini agar Anda bisa mendapatkan informasi kapan episode berikutnya dari Cahaya Bagi Negeri. The Parenting Project adalah program Cahaya Bagi Negeri untuk memberikan solusi bagi setiap orang tua dalam membesarkan dan mendidik anak-anak secara ilahi. Nah, sejauh mana The Parenting Project memiliki dampak yang nyata? Mari saksikan kisah berikut ini. Kalau marah aku pukul, nggak tahu aku kemana tanganku ini, kemana arah ketubuhan aku, apa yang ada di situ. Mau ada kalau ada di situ pun tali pegang bisa juga. Kalau ada sisir bisa juga. Apa yang ada di depan mataku kalau udah marah aku itu
kulakukan sama anakku. Nama saya Ibu Tari Nazara. Anakku udah 2, 1 perempuan, 1 laki-laki. Dulunya keluarga aku sangat, dalam rumah nggak ada damai. Namanya keluarga nggak ada kumpul-kumpul kayak gitu. Pun dulunya aku tidak seperti ibu yang lain. Aku sering memukul anakku karena bapaknya tukang minum tua, minum minuman keras. Nah, dari situlah aku lampiaskan amarah aku sama anakku. Karena kalau langsung ke sama suami, nggak mungkin juga. Makanya nanti dari situ kuarahkan amarahan itu sama anak. Biar meledak sama suami. Itu dalam pikiranku ya, waktu itu. Dulu kalau lihat mama itu bukan seperti mama, tapi kayak orang lain. Karena mama dulu orangnya sangat kasar. Bahkan kalau untuk pribadi Tari sendiri kurang mendapatkan yang namanya kasih sayang dari mama. Juga mama itu juga kalau marah-marah itu tidak bertanya dulu kenapa aku buat kesalahan atau apapun itu, tapi enggak, mama langsung marah, mukul. Padahal di situ Tari tuh nggak berbuat apa-apa. Kadang Tari juga berpikir, mama ini kenapa, ada apa? Kalau memang ada masalah, ibaratkan cerita gitu sama Tari. Tapi mama tuh nggak bercerita. Mama kayak mengeluapkan emosinya sejadi-jadinya sampai Tari dipukul, bahkan juga kadang diseret. Ada di waktu kejadian, mama pukul Tari tuh sampai badan Tari memar dan luka. Cuman itu Tari sembunyiin, Tari cuman kayak biasa aja lah, dan luka-luka biasa ini udahlah tahan-tahan aja. Lagian juga mama nggak peduli, mama juga kan nggak khawatir kalau sakit atau apapun itu. Dan akhirnya mama itu sampai Tari beranjak dewasa, mungkin setelah Tari lulus SD, mama tidak mukul lagi. Cuman mama masih marah-marah, berkata kasar. Tapi di situ Tari tetap sakit hati gitu. Kenapa sih mama ini kayak gini? Mama kenapa kayak gini? Memang betul-betul bukan anak mama gitu. Apa Tari ini cuman kayak anak yang diambil entah dari mana sampai mama setega itu gitu sama Tari. Ku lempar kemarahanku ini sama anakku yang berdua ini, utama si Tari. Anakku pertama. Memang suamiku gak pernah tahu ini. Hatiku ini gak pernah sampai sekarang. Bersalah aku sama anakku pertama itu. Ku pukul dia keras. Tapi aku nggak tahu. Sampai sekarang dia kadang-kadang ngeluh dia. Bagian mana sakitnya. Kadang aku sadar, kalau enggak. Itu dulu kan aku pukul-pukul terus aku. Dalam keluarga ini nggak ada damai. Nggak ada namanya ketawa. Nggak ada namanya cerita. Nggak ada kemarahan terus. Marahnya itu nggak ada putus-putusnya. Nggak ada namanya nggak marah dalam 1 hari ini, nggak ada itu. Selalu marah, marah terus. Bapak minta maaf ya, Bu. Banyak yang diputarnya video, banyak yang pengalaman yang kuambil dari situ. Pertama itu datang, dia diputarnya, kan ada pilihan. Melampiaskan amarah sama anak. Kupilihkan itu, kulakukan itu dulu kan salah semua ya. Ini sebenarnya ya keluarga, ini yang sebenarnya orang tua yang harus mendidik anak-anaknya dari kecil. Biar apalah, aku menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Makanya aku pergi lagi, aku ajak anakku. Ayolah nak, pergi kita. Masih ada yang mau aku pelajari, masih ada. Baru pertama kali juga mama minta maaf sama Tari. Dulunya nggak minta maaf, dan akhirnya mama minta maaf. Dendam sama orang tua sampai berpikir, oh kalau aku udah besar nanti harus kalian rasain ya apa yang kurasakan, ditelantarkan di entah kemana pun kalian pergi harus kalian rasakan gitu. Tapi setelah melihat video yang ditayangkan, oh nggak boleh sih, nggak boleh harus mendendam satu sama lain, apalagi tuh orang tua sendiri gitu.
minta maaf mama ya kakak ya. Semua kesalahan mama itu biar kakak maafin mama ya. Semuanya ya. Nah, jadi adalah perubahannya di situ satu persatu. Kadang-kadang nanti yang mana di firman Tuhan itu menegur istilahnya kesalahan kita kan. Jadi situlah berubahnya kita itu manusia yang kayak gini kan, satu persatu. Oh itu salah, itu menegur aku. Kami nanti pulang ke gereja kami bahas-bahas kan. Oh iya ya salah itu kita lakukan kan. Oh iya salah. Jadi situlah perubahannya semua, istri kan. Nah, ya baguslah kayak gitu kan. Kita yang mana yang bagusnya kan itulah kita ambil. Minta maaf sama anak-anak. Walaupun di tengah-tengah umur pun berani aku. Karena soalnya salah juga orang tua itu. Seperti itu, salah. Minta maaf, maafkanlah mama. Memang dulunya nggak pernah minta maaf dulunya. Iya benar, jujur. Maafkanlah mama ya Naya. Iya ma. Tapi mama dulu kok bukan salah kita kok marah-marah. Iya itu, makanya minta maaf mama. Maafkan mama, maafkan. Mulai hatiku tenang, keluargaku tenang, suamiku mulai ada, walaupun mulai berubah. Dulu peminum, dulu perokok, sekarang puji Tuhan udah 3 minggu, dia nggak merokok. Sekarang sejak rajin ibadah, sejak datang proyek itu, mulailah di situ. Suamiku buktinya udah bisa lah. Jadi setelah ibu ikut, jadi anak pun udah ke gereja kan, udah melayani semua. Jadi aku jadi gak bisa lah diteruskan kayak gini kan. Adalah pengalaman sedikit, hal-hal yang gak bagus lagi kan. Tinggalkan satu persatu, kayak minum itu udah lama juga lah. Gak minum lagi, jadi merokok puji Tuhan. Dalam 3 minggu ini udah agak berhenti lah ya kan. Mungkin itu bukannya karena kekuatan dari aku kan, mungkin karena dukungan doa istri dengan anak. Enak lah perasaanku sekarang udah banyak istilahnya, walaupun istilahnya Pak, makan minum itu nggak cukup kan, tapi senang itu aja ya. Anak-anak kita adalah Sejak aku ikut itu TPP, aku udah mulai nggak marah lagi. Walaupun nanti misalnya anakku membuat aku marah. Kalau dulu itu, entahlah apa yang terjadi. Kalau sekarang, kalau nanti hatiku marah, aku, ya Tuhan, kenapa lah anak-anakku ini, ku bilang. Aku kan ngomongnya halus lagi. Ya udahlah dek, kamu, gimana ya kamu ini? Kau nggak bisa berdoanya kamu, bersyukurlah deh, bersyukur. Ngikuti acara The Planting the Project. Mama udah banyak berubah. Nggak seperti dulu lagi. Mama lebih baik lagi, tidak kasar, tidak mukul, dan bahkan mama lebih meredahkan amarah dia dan juga ngerti perasaan anak-anaknya. Ada damai, ada kebahagiaan. Walaupun nggak punya uang, tapi itu bukan segalanya. Tapi kami punya Tuhan, benar-benar punya Tuhan. Itu yang kami merasakan. Ya, tidak hanya The Parenting Project, CBN juga memiliki program pemuritan generasi anak seperti Superbook serta Supervive untuk pengembangan anak usia dini. Selain itu, ada juga berbagai program kemanusiaan yang mencakup kesehatan, kebutuhan air bersih, dan juga bantuan UMKM. Tahukah Anda bisa turut ambil bagian dan bergandengan tangan bersama kami sebagai mitra untuk melakukan berbagai pelayanan di CBN Indonesia. Nah, di layar sudah terlihat ya, ada QR Code yang bisa Anda scan untuk berdonasi langsung dengan e-wallet Anda. Atau Anda bisa kunjungi info lebih lanjut di donasi.jawaban.com. Ya, firman Tuhan hari ini, jika ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, kamu harus bertanya kepada Tuhan.
yang memberi dengan murah hati kepada semua orang tanpa menemukan kesalahan, dan itu akan diberikan kepadamu. Amin. Yakobus pasal 1 ayat 5. Terima kasih sudah mengikuti Cahaya Bagi Negeri hari ini tuntas ya. Jika Anda terberkati dengan topik hari ini, jangan lupa kasih like, share video ini, dan pastikan sudah subscribe channel Jawaban ini supaya Anda terus mendapatkan konten yang mengubah hidup Anda. Saya Andi Otniel, pastinya sampai jumpa di episode berikutnya.